Kubu paslon Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mengajukan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Mereka kompak meminta pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi dan pemilu diulang. Apa saja bukti-bukti yang mereka bawa ke MK dan bagaimana kesiapan kubu Prabowo Gibran menghadapi gugatan itu? Kami akan membahasnya bersama tim pemenangan Anies Muhaimin, Refli Harun, dan tim pemenangan Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, serta tim pemenangan Ganjar Mahfud Magdir Ismail. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Refli, Timnas Amin meminta pemilu ulang tanpa melibatkan Gibran Rakabuming Raka. Tentu dibutuhkan bukti-bukti yang kuat untuk bisa memberikan dukungan untuk gugatan itu. Apa kemudian bukti akan dibawa oleh Timnas Amin? Pertama, saya akan meluruskan dulu, bukan pemilu ulang atau pilpres ulang, tapi pemungutan suara ulang. Itu dua hal yang berbeda ya. Perbedaannya bagaimana? Mungkin bisa jelaskan kepada publik. Kalau pemilu atau pilpres ulang itu berarti diulang dari tahap awal, kampanye, pendaftaran, dan lain sebagainya. Sementara kalau pemungutan suara ulang, hanya pemungutan suaranya saja yang diulang ya, pencoblosannya. Tapi yang diminta tidak melibatkan Gibran juga. Gimana dengan... Kan belum selesai saya. Nah, itu. Yang kedua, petitum kita atau permintaan kita tidak hanya Gibran yang didiskualifikasi. Permintaan pertamanya adalah didiskualifikasi pasangan 02 secara keseluruhan, baik capres maupun cawapres. Tapi sebagai alternatif setidak-tidaknya Gibran, karena Gibran kami anggap tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Begitu. Ya. Oke, itu yang Anda inginkan. Kemudian Pak Magdir juga ingin pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Iya, betul. Alasannya? Itu yang kami sampaikan ya. Tetapi yang kami sampaikan ini adalah memang diskualifikasi terhadap paslon 02, yaitu capresnya dan cawapresnya. Dan kami tidak punya alternatif yang lain selain itu. Kemudian dengan adanya itu nanti dilakukan pencoblosan ulang, ya, seperti dikatakan oleh Refli tadi, dengan dua pasangan ini. Karena dari dua pasangan ini kan tidak ada yang mencapai 50% kan, sehingga dua pasangan inilah yang melakukan pencoblosan ulang untuk kedua pasangan ini. Nah, soal bukti-bukti, kami sudah cukup banyak bukti dan itu kami sudah serahkan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti akan dibuktikan di Mahkamah Konstitusi tentang itu semua. Oke, baik Pak Otto, tanggapannya. Minta untuk didiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran. Pak Otto? Pak Otto bisa mendengar suara saya, Pak Otto? Seperti ada gangguan sinyal dengan Pak Otto Hasibuan. Tapi sebelum ke Pak Otto, saya kembali ke Pak Refli. Jadi bukti-bukti yang paling kuat yang bisa membuktikan dugaan dan menguatkan petitum mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran apa dari Timnas Amin? Ya banyak ya, sudah kita serahkan juga, tetapi secara highlight misalnya kita mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya kualitatif. Mulai dari soal pencalonan Gibran, buktinya putusan MK, putusan DKPP, kemudian juga terkait soal bansos misalnya, terkait dengan pengerahan aparatur desa dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang dalam teori berpemilu mengatakan bahwa pemilu ini menjadi tidak konstitusional atau melanggar konstitusi, melanggar prinsip bebas, jujur, dan adil. Jadi kalau pemilu itu atau pilpres itu melanggar konstitusi, maka MK sebagai the guardian of the constitutions itu memiliki kewenangan untuk membatalkan hasilnya dan kemudian memerintahkan pemungutan suara ulang sebagaimana terjadi di MK-MK atau di negara-negara lain. Jadi ini bukan hal yang asing, kalaupun belum pernah terjadi karena permohonan-permohonan sebelumnya saya katakan tidak meyakinkan. Jadi kalau sekarang insya Allah meyakinkan. Oke, bukti apa yang dimiliki oleh TPN Ganjar Mahfud untuk bisa meyakinkan Hakim Konstitusi? Banyak sekali ya, itu semua sudah di Mahkamah Konstitusi. Saya kira kalau saya kemukakan satu persatu bukti itu yang paling menguatkan Pak Magdir misalnya bisa disampaikan.
Ya, itu mulai dari proses ya pencalonan itu kan jelas bagaimana bagaimana apa ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Sebagai salah satu contoh adalah ketika penerimaan pencalonan Gibran ya. Oke. Itu surat keputusan yang dibuat oleh KPU itu tanggal 3 November ya, perubahan-perubahan dari keputusan PKPU 19. PKPU 19 yang digunakan itu masih tetap menggunakan syarat berusia 40 tahun. Ya. Tidak ada embel-embel sudah pernah menduduki jabatan Sebagai kepala yang daerah. menjadi jabatan yang dilakukan karena pemilihan. Ya. Oke. Ini baru dilakukan perubahan sesudah didaftarkan. Dan satu lagi, PKPU itu ditetapkan tanggal 3 November sesudah seluruh urusan pendaftaran ini selesai. Lagi pula PKPU itu tidak berlaku mundur, gitu loh ya. Nah, jadi bukan hanya administratif sebenarnya yang salah dalam hal ini. Kami melihat bahwa di sini ada kejahatan, ada kesengajaan untuk melakukan penyeludupan hukum dalam persoalan ini. Baik, saya akan tanyakan ke Pak Oto. Pak Oto, dua-duanya meminta untuk pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi, tanggapan Anda? Pak Oto? Pak Oto, bisa mendengar suara saya, Pak Oto? Kita masih ada terkendala komunikasi dengan Pak Oto Hasibuan. Saya akan sekali lagi, Pak Oto. Selamat malam, Pak Oto. Terputus sepertinya dengan Pak Oto. Nah, ini kan juga nanti akan disidangkan, nanti diterima kemudian disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Anda yakin bahwa petitum atau gugatan yang Anda ajukan untuk Mahkamah Konstitusi ini diterima atau dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Pak Refli? Iya, kalau kita bicara diterima atau ditolak, ya kan tentu itu sangat bergantung dua hal setidaknya ya. Sekuat apa permohonan yang kita ajukan dan kemudian bagaimana nanti dinamika persidangannya ketika kita menurunkan saksi dan ahli bidang. Jadi kalau dua-duanya meyakinkan dan kemudian bersambut dengan hakim MK yang katakanlah luas paradigmanya, maka insya Allah permohonan ini akan dikabulkan. Karena kalau kita bicara tentang pilpres yang melanggar konstitusi, itu mudah sekali kita tunjukkan. Keterlibatan Presiden Jokowi, cawe-cawe Presiden Jokowi, kemudian dengan dampak turunannya seperti intimidasi, kemudian pengerahan, mobilisasi, kemudian pork barrel ya, politik gentong babi, itu menurut saya semua menjadi bukti yang kuat untuk pemilu ini dibatalkan untuk 02 dan kemudian diulang untuk 01 dan 03. Jadi itu hal yang menurut saya mudah untuk dibuktikan, bergantung kepada bagaimana Hakim MK melihat ini sebagai soal serius dalam proses berpemilu kita baik hari ini maupun ke depan. Anda punya catatan soal komposisi Hakim MK nanti pada persidangan perselisihan pemilu presiden ini, Pak Magdir? Iya, saya kira kan Hakim Konstitusi itu kan 8 ya sekarang ini yang pasti akan menyidangkan perkara ini ya. Nah, tinggal sekarang ini apakah ke-8 orang ini nanti akan mencoba mengubah paradigma ya tentang pilpres ini. Kalau seandainya mereka ingin mengubah kondisi dan posisi Mahkamah Konstitusi, kalau saya bilang Mahkamah Konstitusi kalau mengikuti pola yang terjadi selama ini bukan mahkamah kalkulator, itu terlalu maju, itu mahkamah sipoa. Ya. Saya kira ini yang harus mereka tunjukkan kepada masyarakat. Bahwa tugas mereka itu adalah bukan hanya melindungi konstitusi, tetapi adalah menegakkan demokrasi. Baik. Bagaimana demokrasi ini akan tegak ya kalau proses demokrasi itu diinjak-injak. Satu hal yang saya kira kalau kita coba baca beberapa literatur termasuk How Democracy Die, ya dikatakan bahwa demokrasi itu akan mati bukan karena kekuatan bersenjata atau karena kudeta, akan tetapi ketika pemimpin negara menyalahgunakan kewenangan, ya mereka akan menjadi tirani. Baik, Pak Magdir, kami tangkap poinnya.
di Jerman dengan Hitler gitu. Baik. Nah, kita kan tidak mau mengulangi itu. Ya. Oke, baik Pak Mardhani, kita dapat poinnya. Saya akan kembali ke Pak Oto. Pak Oto sudah bergabung kembali? Iya, Lalu sambungan telepon. Sudah. Pak Oto, bagaimana tadi Anda siap melawan gugatan untuk yang tujuannya adalah untuk mendiskualifikasi pasangan 02? Iya, jadi begini ya. Kalau saya melihat pertama itu kalau gugatan permohonan dari 01 saya sudah baca secara lengkap dan kita sudah siapkan jawabannya. Tapi yang 02 belum kita 03. baru terima, yang 03 baru kita terima. Tetapi intinya saya kira hampir sama, bahwa kami ingin menyampaikan bahwa sebenarnya permohonannya itu cacat formil ya. Cacat formil, cacat prosedural. Karena salah kamar. Jadi seharusnya yang dipersoalkan itu di dalam permohonannya itu kan mengenai ada pelanggaran, termasuk TSM, yang semuanya itu adalah dalam proses pemilu gitu ya. Nah, jadi menurut Undang-Undang Pemilu, kalau persoalannya itu adalah mengenai soal proses pemilu tentang pelanggaran-pelanggaran, itu seharusnya ranah daripada Bawaslu. Jadi mereka harus lapor dulu ke Bawaslu, ya kan? Sedangkan yang bisa diproses di MK itu adalah mengenai sengketa sengketa perolehan suara ya, selisih ya hasil pemilunya gitu ya. Nah, hal ini tegas diatur di dalam Undang-Undang Pemilu khususnya pasal 475 dan juga di PMK daripada Mahkamah Konstitusi yang baru yang 2003 itu juga sudah diatur syarat-syarat ya, kalau orang mengajukan permohonan itu sudah ditentukan apa pokok-pokok permohonannya. Baik. Dan apa bunyi pitutumnya. Nah, pokok permohonan mereka ini sama sekali tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam PMK itu. Tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang Pemilu. Jadi kalau di pengadilan istilahnya ini NO ini istilahnya gitu ya. Jadi tidak memenuhi syarat sebenarnya, tidak cacat prosedural, cacat formil. Jika itu alasan Anda, jadi akan tidak akan diterima gitu loh. Anda yakin MK akan menolak gugatan itu? Ya, kalau di bagian pertama itu pasti ya, bukan pasti ya, tapi yakin kami bahwa itu akan tidak diterima atau ya akan ditolak, tidaknya tidak diterima lah permohonan itu karena cacat prosedural. Baik. Nah, kalau soal isi seperti katakan soal Gibran tidak memenuhi syarat, saya kira itu sangat tidak tepat karena apapun yang terjadi ada putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah bersikap final and binding. Nah, jadi kalau sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan banding menyatakan bahwa Gibran adalah sah, dalam arti ya sudah nggak bisa lagi dipersoalkan soal itu gitu. Baik, silakan ya? Pak Refli tanggapannya. Salah kamar katanya. Ya, kalau kita ibarat baca buku baru bab 1 memang bisa ditafsirkan salah kamar ya. Ini kita baca bukunya sudah kafah. Jadi kalau kita bicara mengenai sisi sejarah MK misalnya, kalau kita lihat standar formil undang-undang, misalnya undang-undang MK ya, bagaimana keputusan atau putusan itu dibuat, itu sudah jauh sekali dari praktek yang ada, terutama di pemilu kada ya. Nah, putusan MK mengatakan pemilu kada atau pilkada, pilpres, pileg itu sama semua ya, satu rezim semua, tidak ada perbedaan rezim. Karena itu apa yang terjadi di pilkada bisa saja diterapkan ke pilpres. Saya katakan kalau kemarin itu ya, belum ada misalnya putusan yang mengabulkan, itu bukan berarti kemudian MK hanya angka-angka saja. Karena perlu kita ketahui bahwa putusan yang mendiskualifikasi itu bukan tidak pernah terjadi dalam konteks pilkada. Terjadi. Jadi bahkan karena itu menurut saya ya, kita tidak hanya bicara mengenai angka, karena angka itu kan didapat dalam sebuah proses yang kami dalilkan curang, terutama keterlibatan Presiden Jokowi. Kami mendalilkan
bahwa proses pemilu ini curang from the beginning. Karena itu yang kami minta adalah sebuah paradigma berpikir dari MK yang sebenarnya balik kepada fungsi MK sebagai the guardian of the constitution, menjaga konstitusi. Nah, konstitusi itu apa? Pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang luber dan jurdil. Nah, kepada prinsip itulah kami minta MK tegakkan. Kalau kita tegakkan prinsip yang luber dan jurdil, maka banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip bebas, jujur dan adil, terutama keterlibatan Presiden Jokowi dalam memenangkan paslon 02. Nah, itu cara berpikir kami. Dan hanya kepada Mahkamah Konstitusi itu bisa dibebankan tanggung jawabnya, tidak ke institusi lain. Baik, Pak Magdir, silakan. Iya, saya kira begini. Dalam hal ini kan, ya seperti dikatakan oleh... Bisa diatur supaya saya dengar suara mereka? Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi itu menurut Undang-Undang Dasar itu terkait dengan pemilu itu adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi bukan perselisihan angka pemilihan umum, ya, tetapi adalah mulai dari proses yang mesti dilihat oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu juga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ya. Kalau ini yang harus dikembalikan oleh Mahkamah Konstitusi supaya marwahnya itu bukan jadi Mahkamah Sipoa tadi. Ya. Nah, oleh karena itu kita jangan jangan menutup mata terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo beserta menteri-menterinya. Anda bisa bayangkan ada penggunaan untuk bansos sebesar 490 sekian triliun dalam waktu yang sangat pendek. Ya. Dan itu digunakan, bahkan itu selalu dikatakan itu dari Jokowi. Seolah-olah itu adalah dari Jokowi. Padahal kan ini milik bangsa ini. Uang itu adalah uang dari APBN. Ya. Bagaimana itu bisa dilakukan? Problem kita di situ sekarang ini. Baik, agar supaya kita tidak mau, ya, ada kegiatan-kegiatan atau katakanlah terutama presiden menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk memenangkan pasangan calon tertentu, apalagi ini terhadap putranya. Ini yang berbahaya itu ini. Baik, saya akan berikan ke Pak Demokrasi Oto. ini ditegakkan dengan darah. Sama sekali saya nggak bisa dengar suara mereka, jadi saya nggak tahu apa komentar. Bisa jelaskan intinya, ya? Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Refli dan juga Pak Magdir adalah yang digugat bukan angkanya di Mahkamah Konstitusi, tapi kualitasnya, proses pemilihan presiden, termasuk juga bagaimana Gibran Rakabuming Raka akhirnya lolos menjadi calon wakil presiden, dan cawe-cawe atau keterlibatan Presiden Joko Widodo yang diduga turut memenangkan pasangan 02 dengan kegiatan dan kewenangan-kewenangan presiden. Salah satu disebutkan oleh Pak Magdir adalah soal bansos. Nah, ini yang akan digugat oleh Timnas Amin dan juga Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi soal kualitasnya. Justru disitulah saya katakan itulah kesalahan daripada permohonan itu. Permohonan itu salahnya justru di situ. Seharusnya kalau di MK itu yang dipersoalkan itu hanyalah soal persoalan perselisihan hasil pemilu. Kalau mengenai proses soal itu pelanggaran-pelanggaran, bansos dan sebagainya, itu seharusnya dilaporkannya itu, diadukannya itu ke Bawaslu. Justru di situ saya katakan itu kesalahan utamanya. Jadi itu sebab saya katakan salah kamar itu di situ. Jadi harus diikuti. Ini berbeda dengan pemilu yang zaman dulu, undang-undang pemilu yang dulu, berbeda juga dengan undang-undang yang 2017. Itu harus kita lihat gitu loh. Jadi kalau selama mengenai proses, mengenai pelanggaran-pelanggaran yang ada, itu di Bawaslu. Nah kalau sudah mereka ke Bawaslu, ya sudah selesai. Tapi kalau mereka tidak ke Bawaslu, ya nggak bisa kita dia ke MK. Tapi ada pengalaman tadi disebut oleh Pak Refli, di pilkada ada yang didiskualifikasi. Bagaimana itu? Ya itu pilkada dengan pilkada kan beda, ya kan? Kita akan jelaskan nanti di dalam jawaban kita. Beda dengan rejimnya di pilkada dengan pilpres ini gitu loh. Jadi tidak bisa serta-merta apple to apple seperti itu berceritanya. Itu perbedaannya di mana menurut Anda, Pak Oto? Ya kan itu kan kalau pilkada itu kan lokal kan itu kan. Itu kan pemilihan lokal. Sedangkan ini kan nasional. Itu pasti beda. Jadi nggak bisa apple to apple dibandingkan antara lokal dengan nasional.
gitu ya. Baik. Sehingga dengan demikian juga rejimnya juga pasti berbeda juga gitu loh, ya kan? Oke, baik. Jadi itu yang kita lihat gitu loh. Jadi itu saya katakan bahwa saya yakin sekali bahwa prosedur prosesnya saja, permohonannya itu saja sudah cacat formil. Jadi di situ aja mungkin sudah gugur dia gitu loh gugatannya. Waktu kita sangat sempit. Terima kasih Pak Okto, terima kasih juga Pak Refli, terima kasih Pak Magdir Ismail sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam berbagi pandangan bersama kami. Selamat malam.